How is it going everybody? Welcome back again with me, Hel. Di video ini saya akan ngebahas soal figur Pacific Rim lagi. Dan figur yang akan saya bahas kali ini adalah Gypsy Danger versi Hong Kong Brawl. Dan di video ini saya nggak akan ngejelasin lebih detail lagi soal Gypsy Danger, kak, sejarahnya dan segala macam ya. Kalian bisa nonton di video soal Gypsy Danger original yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi di video kali ini saya akan cuman fokus ke figur si Gypsy Danger versi Hong Kong Brawl ini. Sebelumnya disclaimer dulu, figur Gypsy Danger ini itu saya dipinjemin sama teman saya. Jadi saya sendiri nggak punya figurnya Gypsy Danger ya, karena Gypsy Danger tuh bukan Jaeger favorit saya. Dan di video ini juga nggak ada penampakan saat si figurnya ada di dalam box ya, karena boxnya kata teman saya itu udah kebuang. Sebelum bahas soal figurnya, kita lihat dulu aksesoris apa aja yang didapat kalau kalian beli versi Gypsy Danger yang ini. Kalau kalian ngebeli Gypsy Danger Hong Kong Brawl, kalian akan dapetin beberapa aksesoris seperti ini, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, keempat aksesoris inilah yang nantinya akan kalian dapetin. Yang pertama, kalian bakalan dapetin tangan. Jadi tangannya itu bisa kalian ganti, mau tangan yang model menggenggam atau tangan yang model terbuka. Kalian tinggal copot aja dan masangnya nanti juga gampang ya. Tinggal dicopot, pasang, kayak gitu doang lah. Terus kalian juga bakalan dapetin pedang. Jadi pedangnya itu terbuat dari bahan karet yang menurut saya sih ini terlalu tipis ya. Dan bisa digoyang-goyang juga kayak gini. Tuh, jadi terlalu lentur bahannya. Terus juga dia jadinya nggak bisa terlalu lurus karena bahannya ini mudah bengkok. Sebenarnya ada cara kalau kalian mau ngelurusin pedangnya ini. Kalian tinggal tindihin pedangnya ini pakai sesuatu yang berat dan datar. Kalian tunggu selama beberapa saat dan nanti bisa kalian ambil. Itu posisinya udah bisa lurus lagi. Dan buat ujungnya ini juga nggak terlalu tajam, jadi tergolong aman lah kalau dibuat mainan sama anak-anak. Dan yang ketiga, kita bakal dapetin aksesoris yang gede. Ini adalah kapal yang dipakai Gypsy Danger waktu ngelawan si Otachi. Di kapal itu dipakai sama Gypsy Danger sebagai pedang ya. Itu dipakai buat mukul dan dipakai buat ngepentung kepala si kaiju. Nah, sekarang kita ke figurnya. Bentar, ini susah diberdiriin. Nah, bentar, tapi masih agak miring. Ini saya lurusin dulu biar dia bisa berdiri lebih tegak. Jadi ini kameranya bakalan saya deketin supaya kalian bisa lihat secara detail gimana detail-detail dari Gypsy Danger versi Hong Kong Brawl ini. Ya, kita puterin dulu di bagian kaki. Ini susah amat suruh berdiri. Udah berdiri. Udah berdiriin dulu. Udahlah, daripada repot-repot diberdiriin mending saya pegangin aja ya. Jadi kita lihat dulu detailnya. Ini yang pertama, kita lihat mulai dari bagian reaktor nuklirnya. Ini menurut saya warnanya terlalu kuning. Dan setelah saya sadar, ternyata figur yang saya pegang ini versi bootleg. Ternyata karena yang ada di versi aslinya itu warnanya nggak sekuning ini dan nggak sepucat ini yang saya tahu. Terus di bagian kepala juga kelihatan bagian kacanya. Terus di bagian cat sebelah kanannya ini juga terlalu terang. Nah, sekarang kita juga lihat bagian belakangnya. Ini juga kelihatan kalau ini versi bootleg, karena kalau yang versi ori itu di belakangnya yang bagian jet 2 itu ada warnanya kayak warna oranye gitu ya. Terus turun ke bagian kaki, kita lihat untuk cat-catnya sih ya lumayan lah ya. Ada bekas-bekas goresan juga warna hitam. Terus untuk catnya juga ya mulus sih, tapi yang nggak mulus-mulus amat. Ada beberapa yang sedikit bocel. Ini bagian belakang juga bisa kalian lihat ada warna hitam-hitam bekas goresan. Terus di bagian dada juga ada detail yang bisa dibilang bagus untuk ukuran bootleg ya. Itu ada lecet-lecet warna silver kayak bekas kegores gitu. Seperti biasa, kita bakalan ngomongin soal artikulasinya.
Pertama kita mulai dari tangannya dulu. Jadi tangannya bisa dibuka sampai segini lebarnya. Terus buat diputar juga bisa sampai 360 derajat. Ini sama kayak figur-figur Pacific Rim yang lain lah ya. Ini udah normalnya. Terus yang sebelah kanan juga bisa diputar 360 derajat. Sekarang pindah ke siku. Ya, sikunya bisa ditekuk sampai segini. Memang nggak terlalu banyak sih, cuman ini udah bisa dibilang cukup lah dan cukup normal juga. Nah, yang bagian terbaru dari Gypsy Danger versi Hongkong Brawl ini, yang beda dari versi originalnya adalah adanya sendi baru di bagian bawah pundak. Kalian bisa putar sampai 360 derajat juga bisa. Jadi dengan adanya sendi kayak gini tuh bisa membuat si Gypsy Danger ini dipakein banyak pose. Terus sekarang kita pindah ke bagian kepala. Nah, ini yang benar-benar beda dari versi aslinya daripada bootleg. Itu yang versi bootleg ini kepalanya susah banget buat diputer. Ya, mau diputar kanan kiri, mau ke atas, mau ke bawah. Itu di figur ini terlalu susah. Terus kita pindah ke bagian pinggang dan kita coba dia bisa diputar sampai 360 derajat atau enggak. Oke, diputar. Iya, dan ternyata bisa, walaupun agak susah sih ya, karena mungkin memang baru pertama kalinya diputar. Tapi ini bisa diputar 360 derajat. Nah, sekarang kita turun ke bagian bawah atau bagian daerah kaki. Sebenarnya kakinya ini bisa ke depan belakang ya, bisa 180 derajat. Cuman mereka kakinya nggak bisa melebar karena ada bagian yang mengganjal di bagian paha. Terus kakinya bisa ditekuk dan di kakinya ini itu ada sendi baru lagi. Yaitu ada 2 buah sendi, dimana buat sendi yang pertama kalian bisa nekuk cuma sampai segini doang. Dan kalau kalian pengen nekuk lagi, kalian tinggal tekuk ke belakang, dan itu adalah fungsi dari sendi kedua di versi yang ini. Jadi di versi yang pertama nggak ada ya. Yang pertama tuh sendinya cuma 1, dan baru yang versi Gypsy Danger Hongkong Brawl ini itu sendinya ada 2. Bagian kaki kiri juga sama, bisa ditekuk sampai ke belakang. Ini juga memungkinkan kalian untuk melakukan banyak pose dengan figur ini. Dan yang bagian yang terakhir adalah bagian kaki. Kalau yang versi sebelumnya itu yang ke belakang yang nekuk, sekarang yang bagian depan yang ditekuk. Dan ini saya jauh lebih suka yang kayak gini daripada yang belakang yang nekuk, karena nggak masuk akal aja gitu kan. Kalau yang nekuk tuh bagian tumit. Oke, dan sekarang adalah saatnya kita memasangkan aksesoris-aksesoris yang udah didapetin di dalam boxnya tadi. Kita coba bakalin pasangin satu-satu. Aksesoris pertama yang bakalan saya pasang di sini, kita coba buka yang bagian tangan ya. Jadi tangannya ini yang semulanya menggenggam, nih bisa kalian lihat. Akalan saya coba ganti dengan yang versi tangannya ngebuka. Ini copotnya cukup gampang dan masangnya juga cukup gampang. Nggak perlu kalian kasih pelicin atau apapun itu. Nah, jadi ini udah kepasang. Bisa kalian lihat. Anjir, jatuh lagi lah. Terus coba pasangin pedangnya. Jadi pedang ini jangan sampai kebalik ya. Ini yang bagian atasnya itu yang rata, yang nggak ada lubang-lubangnya itu yang bagian atas. Itu di balik tangannya ada sebuah lubang kecil. Di situ adalah tempat kalian memasangkan pedangnya itu. Ini jangan sampai kebalik. Yang bagian itu bagian bawah. Tinggal dimasukin aja. Emang agak susah. Entah ini yang versi original lebih gampang atau karena ini versi bootleg jadi dia agak susah. Jadi ini kayak gini udah kepasang ya. Jadi emang agak lucu sih, pedangnya nggak lurus ya, pedangnya bengkok-bengkok. Cuman ya bisa kalian lihat lah seperti ini kalau pedangnya itu terpasang. Aksesoris yang bakalan kita pasangin yang terakhir ini adalah yaitu kapalnya. Ini aksesoris utama dari Gypsy Danger Hongkong Brawl.
Salah satu perbedaannya lagi dari yang versi bootleg dan original adalah yang versi bootleg ini cat kapalnya itu warnanya doff. Kalau yang original itu warnanya dia glossy dan mengkilap-mengkilap gitu. Nah, buat masanginnya cukup gampang karena di bagian kapal ini tuh udah aduh, jatuh, udah serah lo lah. Coba di bagian kapal ini tuh udah disediain lubang buat masukin jarinya Gypsy Danger tuh ya. Jadi kalian tinggal nyesuaiin mau dipasang di tangan kanan atau dipasang di tangan kiri. Nah, jadi ini kalau udah kepasang. Jadi saya tuh lebih suka dia dipasang model kayak gini daripada yang model lain. Karena dengan dipasang model kayak gini tuh bisa jadi pegangan dia buat berdiri. Ya karena kalian tahu lah ya, dari tadi itu figurin tuh susah banget buat berdirinya. Jatuh terus berkali-kali. Jadi dengan model kayak gini, si Gypsy Danger bisa berdiri lebih tegak dan berdirinya lebih lama. Kesimpulannya, jadi Gypsy Danger Hong Kong Brawl ini itu sebenarnya worth it. Jadi versi Gypsy Danger yang paling worth it adalah versi Hong Kong Brawl ini. Kalau kalian mau beli Gypsy Danger, saya sarankan kalian memilih yang versi Hong Kong Brawl. Karena selain kalian dapat figur yang baru, artikulasi yang baru, kalian juga dapetin beberapa aksesoris yang gak ada di Gypsy Danger versi yang lainnya. Cuman saya di sini menyarankan supaya kalian membelinya itu lebih teliti, yaitu jangan beli yang KW atau bootleg kayak gini ya. Pastikan kalian beli yang ori dengan memperhatikan ciri-ciri yang udah saya sebutin tadi. Terutama di bagian reaktor nuklir itu yang bagian paling kelihatan, itu versi ori atau versi KW. Atau di bagian kanan tangan sebelah kanan juga ada yang menandakan kalau dia versi KW. Ada coretan warna hitam di tangan sebelah kanannya yang menandakan kalau itu versi bootleg. Oke, seperti biasa, terima kasih udah menonton dan Hello Beast Pro is about to shut down and bye-bye.